warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. An Abi Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Abi Umar radhiyallahu anhuma akhoda ngalaf utawa nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diman kibi kelawan pundak ingsun utawa bahu ingsun. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi kun ana sira fid dunya ing dalem donya ka'annaka kaya sak temene ira iku gharibun ngumbara gharibun wong kang asing o abiru sabilin utawa lewat dalan. Hadis yang mana diriwayatkan dari Abi Umar radhiyallahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah ngendika dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika niku Rasulullah memegang pundakipun Ibnu Umar, dipegang dening Rasulullah. Kanthi Rasulullah ngendika ngeten, kun fitunya kana kagoribun wa abirun sabilin. Ana sira Ibnu Umar, ketika engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu seperti orang yang asing, dan seakan-akan di dunia ini adalah suatu perjalanan. Daripada Kanjeng Nabi datang Ibnu Umar, kun fitunya ka'annaka gharibun, adakah engkau ketika di dunia ini jadilah engkau seperti orang yang asing. Maksudnya orang yang asing ini bahwa hidup di dunia ini ojo dianggap tempat tinggal yang abadi. Urip nang donya niki paribasane kados dene gharibun wong kang ngumbara, seperti orang yang asing. Jangan kau jadikan ini tempat tinggal yang abadi. Semuanya akan ditinggalkan, semuanya akan meninggalkan dunia. Jangan sampai dunia ini kau anggap sebagai tempatmu, karena engkau pun akan kembali ke tempat asalmu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abiru sabilin, dan jadikanlah dunia ini adalah sebagai perjalanan hidupmu, yang mana tujuan ini ialah akhirat. Tujuan kita ini adalah surganya Allah. Bapak kita Nabi Adam ini asalnya dari surganya Allah. Ibu kita Ibu Hawa asalnya daripada surganya Allah. Maka dijanjikan oleh Allah juga akan kembali kepada surganya Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita menganggap bahwa di dunia ini sebagai tempat kita yang abadi, sehingga apa? Sehingga timbul kubur dunia, cinta datang dunia, maka ini akan melupakan kita tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enten dawuh hubul waton minal iman, cinta datang waton, tanah air itu sebagian daripada iman. Tanah air kita kunti, buatan tanah air kita itu Indonesia, buatan tanah air kita itu yaitu adalah surganya Allah. Itu tanah air kita. Asal usul daripada manusia ini adalah surganya Allah. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lupa akan kecintaan kita kepada dunia, sehingga tujuan kita surganya Allah akan terlupakan. Seperti nopo kados dene wong sing merantau nang Kalimantan. Kalimantan iki nak hasil akhirnya pun duit ini kan dikirim ke tanah airnya, dikirimkan tanah air dari rumah, barangkali itu sawah, dikirimkan ke Jawa. Bukan terus merantau ke Kalimantan, mereka malah bangun lagi. Tujuannya kemana? Ya dioleh ke tanah air, itu ke Jawa. Kalau kita tahu di dunia ini adalah tempat perjalanan, di dunia ini adalah tempat sementara untuk bercocok tanam, maka kita akan kirimkan daripada amal-amal kita untuk ke surganya Allah, ke tanah air kita, yaitu surganya Allah. Tanah air kita kiriman apa? Sedekah jariyah, ibadah-ibadah kita ini. Napa manggil? Membantu daripada sesama ini adalah dikirimkan ke surganya Allah untuk bekal nanti kita menuju daripada tanah air kita, yaitu surganya Allah. Itu bisa kembali. Tergantung kita, ketika kita di dunia kok sampai lupa bahwa tujuan kita itu gak kembali. Nek wong merantau kok gak mulai, kami kecantol tengah Kalimantan, iki wis bahaya gitu. Berarti lagi datang tanah air. Ketika di dunia kita kecantol dengan mahabbah, cinta kita kepada dunia, disibukkan dengan dunia, hadir ke majelis gak arang-arang.
Itulah dia. Ini berarti benar-benar kita lupa akan tujuan kita, yaitu surganya Allah. Kita waktu yang sedikit ini kita manfaatkan hidup di dunia ini, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Kita akan merugi. Nah, itu adalah hubul waton minal iman. Cinta dan tanah air adalah sebagian daripada iman. Tanah air kita ialah surganya Allah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ita dunya katamalah mudhirah wa innal akhirat." Sesungguhnya dunia ini adalah lama-kelamaan akan menjauh darimu. Dunia ini akan menjauh. Kita ini sholat umur itu sholat kurang, ini dunia akan menjauh. Tapi akhirat pun akan mendekat kita. Akhiratnya selalu mendekat. Umur kita akan berkurang. Sing 40, sing 60 akan berkurang kita ini. Dunia ini akan menjauhi kita lama-kelamaan. Kalau kita terlena dengan kubur dunia, maka kita lupa akan akhirat kita. Ini jawaban Sayyidina. Jawaban Sayyidina Ali Malih yang dikatakan, "Inna dunya amalin wala hasabin, wa ghadan hasabun wala amalin." Sesungguhnya dunia ini adalah tempat beramal dan tidak tempat berhitung. Dunia ini tidak tempat berhitung. Dengan ibadahnya tidak dihitung piro, dengan beramal tidak dihitung. Tetapi ketika ghadan, besok di akhirat, ialah tempatnya berhisab dan tidak ada amal. Nah, akhirat itu tempatnya hisab, dihitung-hitung oleh Allah. Tentang dunia ini kalau jenengan ini ibadah ya apa, amalnya ya apa, ini didik. Dan akhirnya ganti gimana kok darul hisab wala amalin. Yaitu di soal hisab tidak ada amal lagi, tidak soal amal malik. Gimana kok dihisab nopo yang kita amalkan ketika di dunia ini. Suatu ketika antara ulama besar gimana kok panjang ini ya soalnya saya 8:30. Itu seorang ulama besar gimana kok Fadhail bin Iyad manggil seorang rojul, seorang laki-laki, ditanya, "Kam atat alaika, berapa umurmu hai rojul?" Dijawab rojul, "Situ," yaitu 60 tahun. Umur saya sudah 60 tahun ya Fadhail bin Iyad. Ketahuilah ketika kau umur 60 tahun, kamu itu sudah berjalan untuk mendekat kepada Rabbmu selama 60 tahun. Sebentar lagi pun kamu akan nyampe kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Waktumu tinggal sedikit. Untuk menuju akhirat waktumu tinggal sedikit. Kalau engkau sia-siakan waktumu itu, maka 60 tahun nanti akan dilandrat oleh Allah. Apa yang kau jalankan selama 60 tahun itu adalah kemaksiatan akan menjadi tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah. Akan ditanya engkau sama Allah. Tetapi di waktu akhir hayatmu, setelah kau 60 tahun, kau perbaiki hidupmu, sisa-sisa hidupmu kau gunakan perkara yang baik yang diridhoi Allah, maka 60 tahun yang telah terjadi akan menjadi sesuatu amalan yang baik di sisi Allah nanti. Keranten apa? Keranten menungso niki dicatat oleh Allah tentang akhir itu. Ketika akhirnya dia baik, insya Allah dari awal nanti akan dihitung oleh Allah, dijadikan perkara yang baik-baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa kana lan dawu sapa wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu iku yaqulu ngendika sapa dawu ngendika sapa Ibnu Umar, "Idza amsayta fala ta'dhir as-subah wa idza asbahta fala ta'dhir al-masa." Idza amsayta rikalan manjing sore sapa sira fala ta'dhir, mongko aja ngenti-ngenti sira as-subah ka ing manjing isu. Wa idza asbahta lan rikalan manjing isu sira fala ta'dhir, mongko aja ngenti-ngenti sira al-masa ing wektu sore. Maksudnya apa? Ketika engkau di waktu petang, maka engkau jangan yakin bahwa hidupmu itu bisa nyampe ke waktu pagi. Kita tidak yakin di situ. Karena tidak ada jaminan hidup kita itu bisa sampai besok. Siapa yang menjaminnya? Ada. Ketika engkau mancing sore, ketika engkau di waktu petang, maka jangan yakin dirimu itu bisa nyampe pagi. Dan ketika di waktu pagi, maka jangan yakin dirimu itu bisa nyampe sore. Artinya apa ini? Artinya ialah waktu kita itu kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tunda dan tunda. Kalau kita tunda dan tunda, itu adalah termasuk penyakit hati kita. Umur kita tidak tahu di situ. Umur kita itu tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Kalau tidak akhir zaman, ada orang yang meninggal malam-malam dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan diberi oleh kita kesehatan semuanya. Amin. Ini yang penting di situ. Maka orang yang mampu mengamalkan di sini, menganggap dirinya itu bersiap ketika dia di waktu petang, maka dirinya tidak yakin bisa nyampe subuh. Ketika dia di waktu subuh tidak yakin di waktu sore, kok bisa dia menjalankan ini? Maka Allah akan memberikan 3 perkara di dalam dirinya. Yang pertama itu takjil taubah. Dia itu akan diberikan oleh Allah keramat
yang namanya takjil taubat. Takjil taubat itu aki-aki gini taubat. Ya aku nak teko isu ya. Saiki aku wis lakoni sholat Jumat. Takjil taubat. Sing pengkane ya menika diberikan oleh Allah yang namanya qani'atul qalbi, ati sing qanaah, ati sing nerima apa yang diberikan oleh Allah. Diterima dening Allah. Sing kaping 3 ya menika diberikan oleh Allah nasyatul ibadah. Ya menika kekhusyukan di dalam ibadah. Kalau nak merasa tidak yakin akan nyampe pagi di dalam ibadah ini bisa khusyuk, bisa tenang. Dari Kanjeng Nabi, usolli sholatan muwaddah. Jadikanlah sholatmu adalah sholat yang terakhir, maka kau akan bisa khusyuk di dalam sholat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari itu, ini adalah hadis yang terakhir, hadis yang Arba'in Nawawi yang 40, untuk memahami kita supaya harus hati-hati waktu kita manfaatkan betul. Kalau tidak ada sesuatu halangan untuk hadir di majlis taklim, monggo hadir. Sebabnya apa pun Kanjeng Nabi malih setengah pun hadis, idza maridu abdan aw safaran katabahu ta'ala lahu minal ajri mislama kana ya'malu sawqian muqima. Dipun Kanjeng Nabi, ketika engkau sakit atau dalam keadaan kepergian, Allah tetap akan menulis pahalamu seperti engkau datang di majlis taklim seperti ini. Karena ya'malu sawqian, seperti engkau sikat dan sehat di dalam kedatangan di majelis taklim ketika engkau istiqomah. Jadi tidak mengurangi, seandainya kita tidak ada udzur tidak bisa datang, maka Allah tidak mengurangi pahalamu di situ. Allah tetap menulis pahalamu dengan syarat kita tetap dalam keadaan istiqomah. Alaf ala tanzil subhanahu wa khud min sabatika limalbika wa min ayatika limautika. Alhamdulillah. Dan bisa kita ulang ke depan apa yang ke-40 ini, santan agak panjang sebenarnya. Sedikit mudah-mudahan manfaat barokah. Firmankum minakum basami dinas sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا يا أننا اعترفنا وأننا